Oke bosku, ini dia bagaimana caranya mengakali. Ntar ada Kang Basu. Nah, caranya ini bisa menggunakan bor atau manualan aja juga bisa. Kita amplas ya bosku, bagian yang tadi baret atau yang luka tadi. Jadi cukup diginikan aja, diamplas menggunakan amplas yang halus. Untuk amplas yang saya gunakan ini, saya menggunakan nomor 400. Jika kalian menemui kondisi di mana asnya baretnya lebih parah dari ini, kalian bisa gunakan amplas yang lebih kasar terlebih dahulu. Kemudian kalian gunakan amplas yang halus. Udah gitu. Oke bosku, ini udah selesai. Ini saya rasa sudah halus banget nggih. Udah rata dengan asnya. Jadi barnya udah nggak bakalan ngerusak sealnya lagi. Nah sekarang proses pemasangan olinya. Untuk olinya bisa menyesuaikan tergantung kondisi dari pistonnya. Jika pistonnya terlalu keras, bisa menggunakan oli yang lebih encer nggih bosku. Kalau kalian tidak ada oli yang encer, kalian boleh pasang oli ini, oli untuk sekok, lalu kalian campurkan dengan bensin. Nah untuk shock breaker yang ini kondisinya masih normal, pistonnya masih bagus, jadi kita gunakan oli ini saja tanpa pencampuran. Nah untuk takarannya, patokannya mudah sekali nggih. Cukup diisi sampai batas garis bosnya. Nah disitu ada nggih garis 2, itu adalah kancing bosnya. Nah kalian bisa menakarnya di bagian bawah bosnya, dikira-kira. Nah jika sudah pas takarannya, kita coba cek tekanannya nggih bosku. Tandanya itu mudah kalau motor seperti ini, kalau ditarik dia keras, nah kalau didorong dia lemes. Oke bosku, sekarang tinggal proses perakitan kembali ya. Yang pertama adalah kita pasang bosnya dulu, tapi dipasangnya jangan terlalu ke dalam, cukup di ujungnya aja seperti ini. Kemudian kita roll terlebih dahulu tabungnya. Supaya apa? Supaya tabungnya presisi dengan bosnya, karena ketika ada kelonggaran di antara bos dan tabungnya, itu bisa menyebabkan kebocoran dari sebelah luar sebelah luar bosnya. Jadi harus di roll seperti ini dulu biar bosnya presisi. Nah setelah di roll seperti ini sudah selesai, tinggal kita masukkan bosnya. Prosesnya cukup mudah, tinggal didorong menggunakan pen. Ini pen yang pertama tadi nggih, pen yang kecil, bukan yang presisi. Lalu kita pukul pakai palu pelan-pelan aja sampai bosnya itu berada di garis kancingnya itu nggih, yang garis 2. Jika nanti misalnya kalian memukulnya terlalu keras nggih,
lalu bosnya keprosok ke dalam. Itu kalian jangan bingung, nanti kalau sudah terpasang semua tinggal ditarik lagi aja menggunakan tracker. Nah, sekarang kita pasang sealnya ya bosku. Untuk keamanan ketat, lebih aman, kita gunakan plastik aja sebagai pelindung supaya sealnya tidak rusak. Nah, cukup diulir di bagian dratnya nggih. Lalu kita pasang sealnya. Tapi sebelum memasukkan sealnya, lebih baik gunakan pelumas terlebih dahulu biar enggak seret. Lalu tinggal diputar-putar seperti ini sampai sealnya melewati garis dratnya. Nah, seperti ini kita putar terus, lalu kita lepaskan plastiknya. Setelah plastiknya terlepas, baru kita masukkan sealnya ke tabung shocknya seperti ini. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, ini di roll dulu supaya presisi. Nah, jika ada kelonggaran maka percuma saja diperbaiki karena akan bocor lagi. Oke bosku. Nah, setelah di roll kita masukkan sealnya. Ini diketok aja pelan-pelan biar nggak rusak sealnya. Oke bosku, ini dipaskan dulu nggih, jangan sampai miring. Kalau miring juga bikin bocor juga. Nah, ini adalah ring sealnya. Nggih, setelah seal itu ada ring seperti ini, kita pasang dulu. Jangan sampai lupa nggih, bosku. Nah, yang terakhir adalah ringnya yang tebel. Biasanya kalau punya Yamaha itu tebel ringnya. Nah, ini ada bagian yang melengkung seperti biasa. Untuk yang bagian melengkung kita taruh di bagian luar. Untuk yang bagian datarnya di bagian dalam. Setelah dipasang tapi susah masuk, ini tinggal kita pukul aja seperti ini sampai dia masuk ke tabungnya. Tapi jangan dipaksa ya, supaya tabungnya nggak rusak. Nah, ini udah selesai ya bosku. Sekarang kita kancing bosnya itu di garisnya. Kita gunakan cutter dengan mata roll yang tajam. Nah, sebenarnya cutter itu seperti ini, tapi di tempat saya sudah saya modifikasi, jadi bisa untuk mengancing bos seperti ini, bisa juga untuk menghaluskan. Nah, ini sambil diputar ulirnya, sambil kita putar mengelilingi shocknya. Tapi jangan terlalu keras nggih bosku, bisa-bisa nanti patah tabungnya. Jadi kita ngancingnya secukupnya aja. Jika dirasa udah agak dalam, itu udah selesai. Nah, untuk Yamaha seperti yang saya jelaskan itu ada dua nggih kancingnya. Ada juga yang menggunakan kancing satu. Nah, untuk yang atas ini adalah untuk mengancing atau mengunci ringnya, ring sama seal, ring sealnya tadi nggih. Yamaha biasa seperti ini bosku. Kalau Honda tidak ada nggih. Kalau merek Honda biasanya kancingnya itu hanya ada di bosnya saja. Nah, setelah proses penguncian selesai, ini kalau ditarik masih seret, kita gunakan mata roll yang halus lagi nggih bosku, untuk mengendorkan atau memperlancar kinerja skoknya. Nah, ini seperti biasa nggih, kalau ditarik dia keras,
Kalau didorong dia lemas. Kalau untuk shock breakernya FU yang bagian belakang itu ditarik dia keras, didorong pun dia keras. Oke bosku, ini udah selesai. Tadi saya coba udah enak, udah lancar nggih cara kerja sekoknya. Sekarang kita proses pemasangan pirnya sama panggonnya. Jika murnya ini dipasang masih seret, kalian coba tap dulu ulir dari atau drat asnya supaya mempermudah proses pemasangannya, oke bosku. Nah ini jangan lupa busingnya dipasang lagi. Kalau ini seret, pennya itu seret, kalian pakaiin pelumas saja. Nah sekarang kita coba pasang pernya, oke bosku. Ini udah hampir selesai. Setelah per, di atas ini ada besi penahannya, oke, bulat. Itu jangan sampai lupa. Kalau ini sampai lupa dan nggak dipasang, bisa saja, cuman resikonya adalah ini nanti sekoknya oblak, pernya oblak, oblak kanan kiri gitu ya bosku. Itu bisa menyebabkan kebocoran juga, jadi tidak awet. Nah untuk masangnya ini didorong ya pakai kaki. Nah ketika asnya atau dratnya udah keluar, kita masukkan pangkonnya seperti ini sambil ditekan sambil diputar, ini bosku. Nah ini kan masih belum seret. Nah gimana cara ngencenginnya? Nah, prosesnya hampir sama seperti saat membuka pernya tadi nggih, seperti di video awal. Nah kita masukkan obeng seperti ini lalu kita tarik, tapi harus tetap hati-hati jangan sampai terjepit nggih bosku. Saya dulu pernah kejepit ini jempolnya. Nah seperti ini kita putar. Kalau udah mentok kita masukin kunci 19 nya. Nah seperti ini diketok-ketok dikit, nah, sampai masuk, baru kita putar pangkonnya sampai benar-benar kenceng biar asnya nggak lepas. Oke bosku, sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video-video saya dari awal sampai akhir. Tonton terus video-video saya karena saya masih punya banyak hal menarik yang akan saya bagikan untuk kalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar saya mendapatkan AdSense untuk kebutuhan ekonomi saya. Share jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.